Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitab wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa Tabrani an Abi Hurairah inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladhina kanu yudimuna ala salatid duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillahi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon. Yang sama-sama kita hormati para asatidah, para guru-guru kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah
Masjid Jami' At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami' At-Taqwa dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu sambil kita ihya bainal isya'aini, sambil kita menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya dengan kegiatan ibadah, yaitu ibadah yang malam ini kita lakukan dalam rangka mengisi waktu antara maghrib dan isya adalah ta'lim, thalabul ilmi, yang ini menjadi salah satu kewajiban juga bagi kita orang yang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, dan orang-orang yang telah mensedekahkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami' At-Taqwa ini, mudah-mudahan yang sudah pada meninggal dunianya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dalam kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidupnya mudah-mudahan semakin ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabatikul maqsudin jalibatan likulli khair dafi'atan an kulli syarr lana wa li ahlina wal qarabatina wa li jamil muslimin la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas tentang salat sunat duha dan salat sunat tahajud. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari malam ini akan memotivasi kita untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengerjakan salat sunat duha dan juga bisa mengerjakan salat sunat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Wa Tabrani an Abi Hurairah, dan Imam At-Tabrani telah meriwayatkan akan hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna fil jannati baban yuqalu lahud duha. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahud duha, yang pintu tersebut dinamakan dengan babud duha. Jadi di antara pintu-pintu surga ada satu pintu yang namanya babud duha, pintu duha. Yang pintu duha ini, Fa'idha kana yaumul qiyamati nada munadin, maka nanti apabila hari kiamat, nada munadin, ada seorang malaikat yang menyeru. Apa kata malaikat tersebut? Ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha. Mana orang-orang yang dulu mereka mendawamkan salat duha? Nah, kita lihat nih pada diri kita. Kita termasuk orang yang terkena seruan ini enggak? Kita lihat pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang yudimuna ala salatid duha, orang yang mendawamkan salat duha?
atau kadang-kadang doangan? Kalau lagi ingat doangan, kira-kira gimana? Atau jarang sekali atau hampir belum pernah kita sholat duha? Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah ini, di surga, di antara pintu-pintu surga ada satu pintu yang namanya babud duha. Nah, pada hari kiamat nanti ada seorang malaikat yang menyeru, ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha. Mana orang-orang yang dulu waktu di dunia mereka mendawamkan salat duha. Hadza babukum fadkhuluhu. Inilah pintu kamu sekalian. Masuklah kamu ke surga lewat pintu itu. Tuh, Pak. Ya, udah disediain pintu khusus bagi orang-orang yang mendawamkan salat duha, udah disediakan khusus pintu yang namanya babud duha. Hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Ini adalah pintu kamu sekalian. Maka fadkhuluhu bi rahmatillah. Maka masuklah kamu sekalian ke surga lewat pintu tersebut bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak, apa di antara keistimewaan salat duha ini? Dari sisi keutamaannya, yang pertama, kalau kita mendawamkan salat duha, maka kita termasuk orang-orang yang menunaikan perintah Rasulullah untuk mensodakohi setiap persendian yang Allah ciptakan kepada kita. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap persendian manusia itu atasnya sodakohnya, mesti disodakohin tuh, ada sodakohnya. Setiap persendian manusia alaihi sodakotun, wajib atasnya mensodakohi setiap persendiannya itu. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari kita sodakohi persendian kita itu, tatlu'u fihi syamsu, pada saat matahari terbit. Nah, sekarang Pak, berapa sih jumlah persendian kita ini Pak Allah ciptakan? Berapa jumlah persendian kita nih, persendian manusia yang kalau Allah ciptakan dalam bentuk sempurna anggota tubuhnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya diciptakan setiap anak Adam, diciptakan setiap manusia, kalau dalam bentuk sempurna anggota tubuhnya nih, Allah ciptakan setiap manusia itu ala thalathimi'atin ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin, di atas 360 persendian. Nih Pak, dalam hadis riwayat Muslim, innahu khuliqa kullu insan min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin. Sesungguhnya diciptakan setiap manusia dari anak Adam ini di atas 360 persendian. Mifsal itu artinya sambungan tulang Pak. Kalau nggak ada sambungan tulang, kita nggak bisa tangan kita jegang terus begini, nggak bisa gerak. Tapi Allah ciptakan persendian. Makanya kita kalau tasbih itu subhanallah, subhanallah, udah bisa ngitung tuh. Segini aja 33 airnya tuh. Ya. Ini berapa tangan aja? Jari kita ini ada berapa persendian nih? Di satu sebelah tangan kita. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tinggal ngitung aja. 360 persendian. Ya. Nah, itu 360 persendian tersebut tadi kata Rasulullah, kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim, kita hendaknya kita sodakohi setiap hari. Pada saat matahari terbit kita sodakohin. Nah Pak, kalau kita sodakoh, dalam bayangan kita sodakoh hanya berupa dengan uang ya Pak ya, kira-kira ada yang nyanggup gak?
Saya tanya, Bapak kalau sodakoh paling kecil berapa duit? Kalau Bapak sodakoh 5.000, taruhlah yang paling kecil 2.000 aja dah. Gak usah 5.000, 2.000. 2.000 kali 360 persendian. Berapa duit sehari kita harus sodakoh? Ayo Pak. Kita ambil sodakoh yang paling kecil aja lah, 2.000. Ya, 2.000 yang paling kecil. Kali tadi 360 persendian. Karena setiap persendian harus kita sodakohin. Kalau sodakoh itu hanya berupa dengan uang. Berapa Pak? 2.000 kali 360. 720 ya? 720.000. Kali sebulan berapa duit Pak? Kira-kira gaji Bapak sampai nggak segitu sebulan? Gaji Bapak sampai nggak segitu sebulan? Saya tanya, ada sehari yang penghasilannya 720.000? Paling gocap, paling cepet ya. Ini 720.000 setiap hari. Itu hanya untuk mensodakohi persendian kita. Kalau seandainya sodakoh itu hanya berupa dengan uang, nggak akan ada yang nyanggup. Nah, maka di antara apa-apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mensodakohi persendian kita, dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Kamu mendamaikan di antara dua orang saudaramu yang bertengkar, itu jadi sedekah bagi kamu. Tuh Pak, kalau ada saudara kita yang berantem, ada dua orang yang berantem, bukan malah dikipas-kipasin. Kalau istilah barah semakin berkobar. Tapi apa Pak? Didamain, itu menjadi nilai sedekah bagi kita. Ini malah diprovokatori. Ya, begitu. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu alaihi aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Atau engkau membantu seseorang ke kendaraannya. Kalau dimakan kendaraannya onta, ya Bu ya, atau kuda atau keledai. Kadang-kadang ada orang kerepotan untuk naik ke atas onta, dibantu tuh, naikin. Kalau sekarang mobil angkot mungkin ada nenek-nenek repot banget mau naik ke mobil angkot, ayo nek saya taikin ke mobil angkot tuh kendaraan. Ya, repot banget mau naik ke atas motor, dibantu sama kita. Tuh. Awatar fa'ulahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya. Sekarang juga banyak Pak yang mau mengangkatkan barang-barang orang ke kendaraannya, cuman harus ya, berapa duit sekali ngangkat barang tuh? Ya. Kan gitu ya? Tuh. Ada kalau hujan, ada warin payu kalau hujan. Tapi harus ya ojek payu. Ya, bukan semata-mata dia ingin membantu orang. Tapi ya halal sih usaha itu kan jasa halal. Orang mencari usaha seperti itu ya, jasa ojek payung kalau musim hujan, jasa dengan tenaganya menaikkan barang orang ke kendaraan, halal itu usaha. Tapi kalau punya nilai sedekah seperti itu, dia semata-mata ingin membantu orang, itu menjadi nilai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat dzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun, dan setiap langkah kaki kamu menuju ke masjid untuk salat berjamaah sedekah. Tuh alhamdulillah tuh. Sore ini Bapak udah bersedekah. Mensedekahi persendian Bapak dengan cara apa? Melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah. Pak Ustadz, saya mah nggak jalan kaki, saya mah naik motor. Ya Allah catat juga kan, kendaraan juga perlu bahan bakar ya Pak ya. Kalau nggak ada bahan bakarnya mah nggak jalan ya Pak ya. Itu ada nilai pahalanya juga. Tapi berjalan kaki tentunya lebih besar pahalanya. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu menjadi sedekah. Ada beling, ada paku, ada duri, singkirin. Bukan malah jalan dilobangin. Ya, bukan malah nebar paku di jalanan, bukan. Nah,
itu diantara macam-macam sedekah yang bisa kita lakukan dalam rangka mensedekahi persendian kita yang tadi jumlahnya berapa Pak? Dalam hadis riwayat Muslim 360 persendian. Nah, diantaranya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, dalam hadis Riyadhus Shalihin, wa yujzi'u min dzalika raq'atan yarka'uhuma minad duha, yaitu kamu ngerjain 2 rakaat salat duha. Nah, kamu ngerjain salat 2 rakaat salat duha itu udah memenuhi sedekah kita terhadap semua persendian kita. Tuh Pak, itu keistimewaannya salat duha. Tuh pagi-pagi kalau kita salat duha, kita berarti telah mensedekahi semua persendian kita yang jumlahnya 360 persendian. Makanya usahainlah minimal 2 rakaat mah kita kerjain salat duha. Ya, salat duha paling sedikitnya 2 rakaat. Paling banyaknya menurut pendapat yang mu'tamad yang lebih sahih 8 rakaat. Sebagian riwayat 12 rakaat, cuman riwayatnya dhaif. Ya. Itu. Yang paling kuatnya 8 rakaat, tapi dalam satu riwayat 12 rakaat, paling banyaknya salat duha. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda di dalam sahabat Ummi Hani radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fathi subhatad duha 8 raka'atin wa yusallimu min kulli raka'ataini. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Ummi Hani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat duha pada hari Futuh Mekah, pada hari penaklukan kota Mekah. Sama niya rakaatin 8 rakaat wa yusallimu min kulli raka'ataini, 8 rakaat yang beliau kerjakan tersebut wa yusallimu min kulli raka'ataini, yang beliau membaca salam dalam setiap dua rakaatnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 4 kali salam berarti 8 rakaat itu pada saat Futuh Mekah. Nah, ada lagi mengenai sholat duha ini Pak, yang sering dikenal juga dengan sholat isyraq. Ya, sholat isyraq itu kalau menurut pendapat yang lebih kuat, isyraq itu dikatakan awal duha. Awal duha itu yang dikenal juga dengan sholat isyraq. Ini dalam sebagaimana hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW tammatin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis yang ke-586. Man shallal fajra fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ada nggak yang nyanggup kira-kira? Habis sholat subuh terus dia berzikir, ya, nggak keluar tuh dari masjid sampai terbit matahari. Ada nggak? Nggak. Orang sekarang kan kesibukannya luar biasa Pak ya. Itu juga habis sholat assalamualaikum lantas jalan. Ya kan gitu ya. Karena kesibukannya assalamualaikum lantas jalan. Kalau kita sih alhamdulillah habis assalamualaikum masih kita menyempatkan waktu untuk berzikir barang beberapa menit Pak ya, sampai ditutup dengan doa. Masih mending lah kita jadinya. Tapi ada orang yang mereka udah memang waktunya dikhususkan tuh dari setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari, dia berzikir kepada Allah. Kemudian setelah matahari terbit dan kira-kira naik setombak, summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka bagi dia itu seperti pahala haji dan umroh sempurna kata Rasulullah. Nah, ini yang dikenal dengan sholat setelah terbit matahari ini, kata At-Tayyibi, summa shalla ba'da an tartafi asy-syamsu qadra rumhin hatta yakhruja waqtul karohah, tapi ngerjainnya setelah keluar waktu karohah, waktu makruh. Nah, ini dikatakan sholatul isyraq.
wa hadhi salatul isyraq. Ini dinamakan salat isyraq. Nah, salat isyraq ini wa huwa awwalud duha. Salat isyraq ini dikatakan juga dengan apa? Salat awal duha. Maka sebagian ulama untuk salat yang semacam ini dia boleh niat salat isyraq atau dia boleh juga niat apa? Salat duha yaitu mutamat. Karena itu awal duha namanya, ya, awal duha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha sitta raka'atin fi waqtaini. Dalam riwayat Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat duha 6 rakaat fi waqtaini, dibagi pada 2 waktu. 6 rakaat salat duha tersebut dibagi 2 waktu. Yang pertama, idza asyraqatis syamsu wartafa'at qama shalla raka'ataini. Apabila matahari telah terbit, sudah sedikit naik kira-kira setombak, beliau salat 2 rakaat. Nah, itu niatnya boleh salat isyraq atau salat duha, karena salat isyraq itu juga dikatakan awal duha namanya. Nah, wa idzan basatatis syamsu wa kanat fi rub'is sama min janibis syarqi shalla arba'an. Kalau sudah matahari sudah terbentang dan matahari itu sudah ada di 1/4-nya langit. 1/4-nya langit. Maka beliau salat 4 rakaatnya lagi. Itu waktu duha itu yang paling utama, ya 1/4 daripada siang. Kalau selamanya siang itu 12 jam. Kalau waktu siang itu 12 jam, 1/4-nya berapa? 3 jam kan? 3 jam dari mulai terbit matahari. Kalau semuanya terbit matahari jam 6, 7, 8, 9. Di jam 9-an lah kira-kira waktu duha itu yang utama. Firub in nahar, di 1/4 siang. Ya. Berarti sekitar waktu duha yang paling utama itu jam berapa? Pokoknya waktu siang bagi 4. Nah, di 1/4-nya tuh. Ya. Itu Rasulullah SAW, wa idan basatatis syamsu wa kanat fi rub'is sama. Dan apabila sudah matahari terbentang dan matahari itu sudah 1/4-nya dari apa? Dari langit. Sudah 1/4-nya. Kalau pas tengah-tengah kan berarti kan matahari sepertengahan tuh, baru pertengahan. Ya, pertengahan ke terbit, pertengahan lagi ke terbenam kan? Kalau pas matahari tengah-tengah kan? Dia ada tengah-tengah, setengahnya ke wilayah ke apa? Dari mulai sejak terbit sampai pertengahan, yang sepertengahannya lagi ke arah terbenam. Nah, 1/4-nya itu Pak. Ya, 1/4-nya itu maknanya dari waktu paginya itu, dari terbitnya matahari. Kalau semuanya terbit matahari itu jam 6, tadi kalau semuanya waktu siang 12 jam, berarti kan kalau bagi 4 berapa? 3 ya. Berarti kalau matahari terbit semuanya jam 6, berarti 3 jam setelah itu. Berarti 6, 7, 8, 9 lah waktu duha itu yang utama. 9 atau antara 9 atau sampai setengah 10. Tuh, itu Pak. Itu mengenai tentang masalah sholat duha. Dah. Sekarang kita masuk kepada bahasan tentang sholat tahajud. Bisa jam berapa tuh? Selanjutnya kita sekarang masuk kepada bahasan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kalau di hadis Tirmidzi adanya di nomor hadis yang ke-3549. Nomor 3549. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Bilal, kata Rasulullah, "Alaikum biqiyamil lail." Lazimkan oleh kamu bangun malam. Saya tanya, kita biasa nggak bangun malam, Pak? Biasa Pak Ustadz, kencing cuman. Kencing doangan. Ya, biasa kencing tengah malam, ya. Emang biasa kencing tengah malam, jadi biasa saya Pak Ustadz. Tiap malam tuh pasti tuh tengah malam saya bangun. Ngapain? Kencing doang. Karena udah biasa kencing tengah malam, ya.
Ya, kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail. Lazimkan oleh kamu bangun malam. Kenapa? Karena yang pertama nih, kata Rasulullah, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu, salat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi kalau kita biasakan tahajud, kita telah membiasakan diri dengan kebiasaan orang-orang soleh. Tuh, menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Selanjutnya kata Rasulullah, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Salat tahajud itu ada sarana untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang kebanyakan orang di situ sedang berada fi ladzatin naum, sedang berada pada nikmat-nikmatnya tidur. Ya Pak ya, kita mah bisa bangun di tengah orang-orang mah, oh berat sekali bagi sebagian orang, berat. Mungkin termasuk kita. Ya, tapi dia bisa dengan entengnya bangun. Maka itu sebagai sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Insya Allah kalau orang yang sudah biasa mendawamkan tahajud Pak, lebih pandai memelihara diri daripada perbuatan dosa. Nih Pak, orang yang sudah biasa melazimkan sholat tahajud, ya, sudah bisa merutinkan sholat tahajud, insya Allah dia lebih pandai dalam menjaga diri, menghindarkan diri daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat. Ya, Allah lebih berikan kemampuan seperti itu. Itu yang keberapa tuh? Ketiga. Yang keempat, wa maghfaratun lisayyi'at. Dan salat tahajud itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tuh. Kemudian yang ke berapa? Kelima, wa maqradatun liddai anil jasad, dan dapat menjauhkan, mengusir penyakit dari tubuh kita. Salah satu terapi bahasa kita, terapi kesembuhan dari penyakit jasad, penyakit tubuh, penyakit jasmani, salah satu terapi penyembuhannya dengan melazimkan sholat tahajud. Ya, siap nggak nih? ya, itu menjadi terapi juga Pak. Ya, wa maqradatun liddai anil jasad. Itu juga akan apa? Menjauhkan daripada penyakit tubuh kita, jasmani kita. Itu sebagai terapi juga untuk menyembuhkan penyakit dari tubuh kita. Tuh Pak. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Abu Daud. Nah, ini praktekin sama kita nih dengan istri kita. Dari sahabat Abi Hurairah, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Ini didoain sama Rasulullah. Pengen dapat doa dari Rasulullah? Pengen didoain oleh Rasulullah? Benar, bisa ngelaksanainnya. Kata Rasulullah, rahimallahum rajulan qama minal laili fa shalla. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang qama minal laili, yang dia bangun malam lalu dia sholat malam itu. Nah, nggak dapat dah saya. Biasanya saya tidur. Wa aiqadha imra'atahu fa shalat, dan dia bangunkan istrinya. Mah, bangun mah, salat tahajud. Begitu, Pak. Pak, Bapak bangun lebih dulu terus bangunin istrinya salat tahajud. Bapak nggak bangunin istri kalau tengah malam ngapain? Ya, bangunin salat tahajud. Kalau habis salat tahajud mah selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda, ya. Nah, selanjutnya kata Rasulullah, fa'in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Kalau dia nggak mau dibangunin, Neng bangun Neng, nggak mau, nadhaha fi wajhiha al-ma'a, dia percikan ke wajahnya air. Kira-kira ngambek gak istri kita kalau digituin? Hah? Neng bangun Neng, nggak bangun-bangun, ambil air percikan. Kira-kira gimana? Ngambek gak kira-kira? Urusannya kalau dia ngambek, Bapak nggak dikasih kalau pengen. Ya. Nah, itu prakteknya Pak. Ya. Wa rahimallahu imra'atan. Sekarang sebaliknya Ji. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang perempuan. Tadi kan laki-laki nih kita nih. Ya. Sekarang wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah Ta'ala merahmati seorang perempuan. Qamat minal laili fa shalat. Dia bangun di malam hari lalu dia salat. Nah, ini sekarang mah istri duluan yang bangun, Pak. Ya, kalau tadi kan Bapak duluan yang bangun. Sekarang mah istri kita duluan bangun.
Wa aiqadha zaujahat. Wa aiqadhat zaujaha. Lalu dia bangunin suaminya. Bang, bangun bang, bangun. Ngapain sih Neng malam-malam gini bangunin abang? Emang pengen? Jangan. Bangunin suaminya tuh. Pas sholat, lalu suaminya ngerjain sholat bangunin. Fa'in aba nadojat fi wajhi al-ma'a. Kalau suaminya nggak mau, percikin juga ke wajah suaminya. Kalau tadi kan suami yang bangun duluan tuh, sholat, bangunin istrinya, suruh sholat juga, nggak mau, percikan ke wajah istrinya. Ya, kalau sekarang karena istri yang bangun duluan, dia ngerjain sholat, baru bangunin suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya nggak mau, nadojat fi wajhihi al-ma'a. Dia nadohat fi wajhihi al-ma'a. Dia cercikan ke wajah suaminya al-ma'a akan air. Bapak, kalau digituin marah nggak sama istrinya? Jangan marah Pak. Alhamdulillah istri saya solihah banget. Saya susah bangun malam, saya dicipratin muka saya supaya bangun malam. Bisa begitu Pak? Kayaknya enggak juga kayaknya nih. Nah, begitu Pak. Pokoknya siapa yang bangun duluan, bangunkan pasangannya tuh. Ya, kalau suami yang bangun duluan, bangunkan istrinya. Susah bangunnya, percikan air ke wajahnya. Kalau istri yang bangun duluan, bangunkan suaminya. Susah suaminya bangun, itu percikan ke wajahnya air. Habis ya Pak? Ya. Nah ini diantara keutamaan sholat apa? Sholat tahajud Pak, bangunin. Nah satu-satunya satu-satunya sholat sunnah yang nas perintahnya langsung dalam Al-Quran, tahajud ya Pak. Kalau sholat-sholat yang lain ya kan dari hadis ya, ataupun kalau dari Al-Quran enggak istilahnya secara jelas menyebutkan itu. Tapi kalau tahajud secara terang langsung perintah itu dijelaskan oleh Allah Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad, maka bangunlah kamu untuk mengerjakan salat. Nafilatan laka, itu sebagai tambahan bagi kamu sekalian. Tahajud itu dalam rangka kita menambah agar sholat kita itu, tabungan sholat kita itu lebih banyak Pak. Kita mungkin tabungan sholat kita hanya isinya, kalau dibuka tabungan kita ini isinya sholat fardu semua, ini sholat 5 waktu semua, nggak ada tambahan. Jadi celengan, kalau istilah celengan ngerti celengan, dibuka isinya cuman celengan sholat, dibuka cuman sholat fardu doang, 5 waktu semua. Sholat duhanya nggak ada di situ. Sholat tahajudnya apalagi. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kadang-kadang itu juga banyakan mah apa? Banyakan mah lewat. Tuh Pak, kalau kita pengen banyak tabungan sholat kita, celengan sholat kita, kan nanti di akhirat baru kelihatan Pak. Ya Pak ya? Di akhirat baru kelihatan, karena di akhirat itu ada hisaban amal. Di dunia itu al-yauma amalun wala hisabun, wa godan hisabun wala amalun. Itu dalam hadis Bukhari dari Sidina Ali. Al-yauma amalun wala hisabun. Sekarang yang ada cuma amalan kerjaan. Kita bekerja baik, kita bekerja durhaka, belum ada hisaban Pak. Belum dihisab belum. Ya. Baik kita berbuat ketaatan ya, berbuat kebaikan atau berbuat kemaksiatan, belum ada hisabnya di dunia Pak. Nah, al-yauma amalun wala hisabun, belum ada perhitungannya. Nah, wa godan, dan besok di akhirat yang ada hisabun, adalah perhitungan. Wala amalun, nggak ada kesempatan lagi untuk beramal. Di situ kita akan melihat nanti. Ya, akan melihat pada saat ditimbang, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kita pengen tuh di antara amalan yang akan memberatkan di timbangan amal kita lewat sholat. Makanya celengan sholat kita itu isi biar penuh. Ya, cuman tadi jangan sampai pas dibuka celengannya di akhirat celengan sholat, lah isinya sholat fardu semua ini. Ya, padahal Allah sudah sediakan, Rasulullah sudah menyediakan untuk kita sholat-sholat sunnah yang begitu banyak. Penuh Pak celengan sholat kita dengan sholat-sholat sunnah
yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kalau kita mau mengerjakannya. Bahagia, baru situ gembira kita, Pak. Tuh, ya. Nah, ini salah satunya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu-satunya salat sunnah yang secara dengan tegas perintahnya itu berada dalam Al-Qur'an, yaitu salat tahajud. Gitu, Pak ya. Nah, salat-salat yang lain itu perintahnya dari hadis ataupun dalam Al-Qur'an itu ada, tapi tidak secara jelas menyebutkan langsung nama salatnya itu. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa kita amalin ya dalam kehidupan sehari. Emang berat, Pak, awal-awal juga berat, nafsu membuat berat. Makanya kata Syekh Imam dalam apa itu, dalam yang Ya Rabbi bil Mustafa itu apa itu apa namanya, Ya Rabbi bil Mustafa balling maqo burdah ya, itu beliau mengatakan di dalam burdah, wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil, Pak, yang masih nyusu. Kalau dia terus dibiarkan nggak disapih, ya itu akan terus ngempeng terus walaupun air susu emaknya udah nggak ada. Gitu, Pak. Nafsu itu katifli, seperti anak kecil. Cobalah turutin terus nafsu, terus, Pak, terus semakin apa nafsu itu semakin merengek. Tapi kalau kayak anak disapi berat gak, Mang? Kita kadang-kadang nggak tega juga. Ada emaknya menyapi anak nggak tega, disapi sekali, kemudian baru dapat 2 hari sapi, ngerengek lagi, airnya dikasih netek lagi, ya udah gagal lagi, itu nyapih berat. Itu wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil yang lagi nyusu sama emaknya. Kalau kita orang tua ini nggak tega menyapih anak yang nyusu tersebut, maka anak tersebut selamanya apa? Senangnya masih ngempeng terus emaknya, walaupun air susunya emaknya udah nggak ada. Itu nafsu begitu, Pak. Kalau terus diturutin tuh seperti itu. Tapi kalau kita harus tega tuh, lawan berat hawa nafsu, insya Allah lama-lama tuh seperti sholat tahajud enteng, sholat duha enteng. Bahkan, Pak, kalau sudah biasa ngerasa punya utang kalau nggak ngerjain, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi manzil wal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimahal ammatul malikal hamdi wa minkal faraju likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka man nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa min kulli da' bi rahmatika rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.